Tuhan selalu bagi kita semua. Kita bersyukur buat pemeliharaan Tuhan di sepanjang kehidupan kita. Kita percaya kita boleh ada pada saat ini hanya karena kemurahan hati Tuhan. Atas pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan, kita boleh menjalani sepanjang 1 minggu yang sudah kita lalui. Dan kita percaya Tuhan akan menyertai perjalanan hidup kita sepanjang 1 minggu ke depan. Marilah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang berada di rumah, kita bersukacita memuliakan dan mengagungkan Tuhan. Kalaupun saat ini kita berada di rumah, kita percaya Roh Allah ada bersama-sama dengan kita. Baik, kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk memulai ibadah ini. Mari kita bersaat teduh kita mulai. Kami sembah Engkau Tuhan, karena keperkasaan daripada Allah kami yang kami sembah di dalam Kristus Yesus. Oleh karena kemurahan hati Tuhan, kami boleh menjalani kehidupan hari lepas hari. Kami percaya Tuhan bahwa hidup kami adalah milik Tuhan. Maka kami percaya penyataan Tuhan tidak akan pernah berkesudahan bagi kami. Oleh karena itu Bapa, kami layak memuji menyembah Engkau Tuhan sebagai Raja kami. Biarlah Engkau Tuhan dari tahta-Mu yang maha tinggi mendengarkan seruan penyembahan kami ini, dan biarlah hanya nama-Mu yang ditinggikan dan dimuliakan. Kami puji, kami sembah Engkau Allah yang maha kudus, Allah yang senantiasa mengasihi kami. Terimalah persembahan pujian ibadah kami ini Bapa. Terimalah hidup kami sebagai persembahan yang hidup dan berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, jadilah kehendak-Mu bagi kami. Di dalam Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Baiklah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan memuji Tuhan dari nyanyian rohani metodis nomor 7 ayat 1 sampai 3. Bimbing kami Yesus. Haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Allah Bapa pencipta langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan sejahtera dari anaknya Yesus Kristus dan pertolongan Roh-Nya yang kudus.
Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan memuji Tuhan dari nyanyian rohani Metodis nomor 49 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Bila kulihat bintang gemerlapan. Berdoa bersama mohon keampunan dosa kita kepada Tuhan. Kita mulai. Allah yang Maha Kuasa, Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, yang menjadikan semesta alam hakim segala manusia, dengan sedih hati kami mengaku dosa-dosa dan kejahatan yang selalu kami perbuat melawan Tuhan dan Raja kami. Hati kami sangat sedih dan menyesal mengingat akan segala kesalahan itu, dan dengan sungguh-sungguh kami bertobat. Kasihanilah kami ya Bapa yang berkasihan, ampunkanlah kami, tolonglah kami dari saat ini, agar kami dapat melayani-Mu dan berkenan kepadamu dalam pembaharuan hidup, menghormati demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bersaat teduh. Mari kita mengakui dosa-dosa kita secara pribadi. Tidak ada dosa yang terlalu besar di hadapan Tuhan jika kita datang dengan kerendahan hati mengakuinya. Tidak ada yang bisa kita sembunyikan di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, mari kita akui segala pelanggaran dan dosa-dosa pribadi kita sepanjang satu minggu yang sudah kita lalui. Mungkin ada dosa melalui perkataan, perbuatan yang kita sengaja maupun tidak kita sengaja datang dan hampirilah dia akan sendengkan telinganya atas setiap doa-doa dan permohonan kita. Firman Tuhan berkata, dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal, sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Aku akan membangun engkau kembali
sehingga engkau dibangun. Hai anak darah Israel, engkau akan menghiasi dirimu kembali dengan rebana dan akan tampil dalam tari-tarian orang yang bersukaria. Amin. Mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Kita mulai. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita kembali memuji Tuhan dari nyanyian rohani Metodis nomor 85. Kita nyanyikan ayat 1 sampai ayatnya yang kedua. Allah Maha Kasih. Yang diambil dari Mazmur 68 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10. Kemudian kita lanjutkan nanti kepada ayat 32 sampai ayat yang ke-35. Kita membacanya secara bergantian. Saya ayat yang ganjil, Bapak Ibu jemaat nanti ayat yang genap. Pada ayat yang terakhir kita boleh bersama-sama. Perarakan kemenangan Allah untuk pemimpin biduan Mazmur Daud, nyanyian. Allah bangkit, maka terseraklah musuh-musuhnya. Orang-orang yang membenci Dia melarikan diri dari hadapannya. Seperti asap hilang tertiup, seperti lilin meleleh di depan api, demikianlah orang-orang fasik binasa di hadapan Allah. Tapi orang-orang benar bersukacita, mereka beria-ria di hadapan Allah, bergembira dan bersukacita. Bernyanyilah bagi Allah, bermasmurkanlah namanya, buatlah jalan bagi Dia yang berkendaraan melintasi awan-awan. Namanya ialah Tuhan, beria-rialah di hadapannya. Bapa bagi anak yatim dan pelindung bagi para janda. Itulah Allah di kediamannya yang kudus. Allah memberi tempat tinggal kepada orang-orang sebatang kara. Ia mengeluarkan orang-orang tahanan sehingga mereka bahagia. Tetapi pemberontak-pemberontak tinggal di tanah yang gundul. Ya Allah, ketika Engkau maju berperang di depan umat-Mu, ketika Engkau melangkah di padang belantara,
bergoncanglah bumi, bahkan langit mencurahkan hujan di hadapan Allah. Sinai bergoyang di hadapan Allah, Allah Israel. Hujan yang melimpahi kau sekarang ya Allah, Engkau memulihkan tanah milikmu yang gersang. Kita lanjutkan kepada ayat 32. Dari Mesir orang membawa barang-barang tembaga. Ethiopia bersegera mengulurkan tangannya kepada Allah. Hai kerajaan-kerajaan bumi, menyanyilah bagi Allah, bermasmurlah bagi Tuhan. Bagi Dia yang berkendaraan melintasi langit purbakala, perhatikanlah, Ia memperdengarkan suaranya yang dahsyat. Kita bersama-sama. Akuilah kekuasaan Allah, kemegahannya ada di atas Israel, kekuasaannya di dalam awan-awan. Amin. Kita teruskan dengan Gloria Patri. Bersama orang-orang yang percaya di muka bumi ini, mari kita sama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli kita. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan membacakan epistel sebagai firman Tuhan, sebagai firman pendahulu sebelum kita nanti mendengarkan hamba Tuhan menyampaikan firman-Nya. Epistel bagi kita untuk hari Minggu yang berbahagia ini terambil dari 1 Petrus 4 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-14. Kemudian dilanjutkan dengan 1 Petrus 5 ayat 6 sampai ayat yang ke-11. Mari kita buka Alkitab kita, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita akan membacakan epistel kita untuk hari ini. Di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, saya akan membacakannya untuk kita semua. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah, ada padamu. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat,
supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu, si iblis, berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat di dalamnya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah, sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdoa. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Tuhan serta melakukannya di dalam kehidupannya sehari-hari. Amin. Kita akan mendengarkan warta Jumat dan dilanjutkan dengan doa syafaat. Kau ciptakan kami berbeda, suku dan bangsa, namun dalam anugerah yang sama, untuk memancarkan keindahan tubuh Kristus kepada dunia. Kau tempatkan kami berbeda sesuai talenta, namun dalam panggilan yang sama, untuk membagikan keselamatan kerajaan surga di tengah dunia. Biar kami mengasihi dalam satu hati, maka segala perkara mampu kami atasi. Biar kami melayani dalam satu tujuan, segala kemuliaan hanyalah bagimu Tuhan. Roh Kudus jadikan kami satu, seperti Bapa dan Yesus satu. mampu kami atasi. Mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Kembali kami datang kepadamu, ya Allah Bapa, Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih. Kami bersyukur atas kebaikan dan cinta kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Kami memuji dan memuliakan Engkau Tuhan, karena Engkau begitu baik dalam hidup kami. Sungguh Engkau Tuhan ada dalam setiap langkah kehidupan kami. Engkau adalah Allah yang berkuasa atas seluruh hidup kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan untuk 1 minggu lamanya Tuhan, buat kebaikan Tuhan yang boleh kami rasakan, baik secara pribadi maupun keluarga. Ya Allah, Bapa yang kasih dalam surga, Bapa yang baik, pada hari ini Tuhan, kami berdoa bersyafaat kepada Engkau Tuhan. Sebelum kami naikkan doa ini kepadamu, Tuhan, ampunkan kami. Ampunkan segala dosa dan kesalahan kami. Sungguh Bapa, banyak yang tidak berkenan kepadamu. Banyak hal yang kami lakukan yang mendukakan hati Engkau ya Bapa.
dengan hati yang tulus. Kami mohon kepadamu, ampunkan kami Tuhan atas segala dosa dan kesalahan yang kami perbuat. Layakkanlah kami ketika kami menaikkan doa-doa kami kepadamu. Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, terima kasih Bapa yang untuk ibadah yang kami boleh lakukan saat ini. Walaupun kami tetap melaksanakan di rumah kami masing-masing, kami masih boleh merasakan kuasa Tuhan menjamah seluruh hidup kami. Kami boleh merasakan Tuhan hadir di dalam ibadah kami pada saat ini. Ya Bapa, biarlah Engkau berkenan dalam setiap pujian, penyembahan, dan setiap firman Tuhan juga nanti yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Tuhan, Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, Engkaulah Tuhan yang memberkati kami semua, jemaat-Mu di GMI Medan Permai yang ada di rumah pada saat ini Tuhan. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan atas segala dukungan Tuhan yang boleh kami rasakan. Kami tetap merasakan hadirat Tuhan, kuasa-Mu ada di dalam kehidupan kami saat ini. Tuhan, Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, kami mau berdoa Tuhan buat pimpinan gereja kami, Gereja Metodis Indonesia, Bapak Bishop, baik di wilayah 1 maupun wilayah 2. Kami berdoa untuk para DS, pendeta, guru Injil. Kami mau berdoa buat setiap pimpinan jemaat di gereja kami masing-masing. Bapa yang dalam Yesus Kristus, kiranya Engkau memberkati hamba-Mu ini Tuhan. Walaupun dalam situasi dan kondisi ini Bapa, kami beribadah di rumah kami masing-masing. Biarlah Tuhan mengurapi bagaimana mereka terbeban untuk memberikan pelayanan yang terbaik untuk jemaatnya. Biarlah Engkau memberkati setiap program dan kebijakan mereka. Biarlah semua apapun rencana gereja, misi dan misi boleh berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Dan biarlah Engkau Tuhan yang sungguh memberkati para hamba-Mu ini Tuhan. Bapa yang di dalam Yesus Kristus yang penuh kasih, pada saat ini juga Tuhan kami mau berdoa untuk jemaat Tuhan yang ada di Gereja Metodis Indonesia Medan Permai. Kami berdoa buat keluarga lepas keluarga. Ya Tuhan, Engkau tahu apa yang kami rasakan di dalam 1-2 bulan terakhir ini Bapa. Engkau melihat Tuhan bagaimana keluarga lepas keluarga, apa yang menjadi pergumulan kami. Tuhan, kuatkan kami. Berikan kami kekuatan dan kemampuan di dalam menjalani hari kehidupan kami. Untuk kami bisa, Tuhan Yesus, melakukan apa yang dilanjutkan oleh pemerintah kami. Ajari kami Tuhan untuk kami bisa belajar berdamai dengan COVID-19. Berdamai dalam arti kata kami boleh bisa melakukan perilaku hidup bersih dan sehat. Supaya kami bisa melakukan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kami Tuhan. Bapa, ajari kami, berkati Tuhan segala apapun yang kami kerjakan. Kalaupun sampai saat ini Tuhan, anggota jemaat kami Tuhan Yesus menghadapi dampak yang paling merasakan akibat dari COVID kondisi ini. Jangan biarkan kami lemah Tuhan. Jangan biarkan kami menjadi orang yang hilang arah Tuhan. Jangan biarkan kami kekhawatiran menguasai hati dan pikiran kami. Biarlah Bapa melalui situasi dan kondisi ini, kami diingatkan, kami disadarkan bahwa ada Allah kami yang luar biasa, tempat kami menggantungkan diri setiap hari, yang akan memelihara dan menolong kami. Ya Bapa, Bapa yang baik, kuatkanlah kami Tuhan, lepaslah keluarga, berikan kami kesehatan dan kekuatan, berkati anak-anak yang Kau berikan kepada kami Tuhan, agar kami yang masih kecil dalam tumbuh kembang, berkati Tuhan. Anak-anak kami yang saat hari ini belajar di rumah melalui media daring online. Mari Bapa, Engkau berkati, berikan kekuatan kepada anak-anak kami supaya mereka juga bisa beradaptasi dengan situasi dan kondisi ini, supaya mereka juga boleh belajar dengan sungguh-sungguh. Tuhan, Bapa yang baik, yang penuh kasih,
Kami juga tetap berdoa buat anak-anak kami Tuhan yang kelas 3 SMA, yang sudah tamat, yang akan melanjutkan ke perguruan tinggi. Tuhan berkatilah mereka, berkati segala apapun rencana mereka untuk melanjutkan. Tuhan kuatkan, Tuhan berikanlah apa yang terbaik yang menjadi cita-cita mereka. Kami juga tetap berdoa buat anak-anak kami yang belum mendapat pekerjaan. Bukakanlah ya Bapa pekerjaan yang terbaik buat mereka dalam situasi negara kami saat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau pasti akan menolong anak-anak kami. Tuhan, anak-anak kami juga yang sudah bekerja, yang sudah sepantasnya untuk berumah tangga, kami juga tetap berdoa Tuhan, berikanlah jodoh yang sepadan buat anak-anak kami. Berikanlah mereka iman yang teguh supaya mereka tetap Tuhan mengandalkan Engkau dalam hidupnya. Tuhan, Bapa yang baik, yang penuh kasih, kami juga mau berdoa Tuhan buat orang tua kami, para lansia yang sudah lanjut usia Tuhan. Kami berdoa Bapa yang baik, berikan mereka kesehatan dan kekuatan. Ajari mereka Bapa, walaupun mereka usia tua, akibat keterbatasan fisik dan kelemahan, jangan biarkan Tuhan mereka menjadi lemah. Tapi biarlah Tuhan Engkau yang memberkati dan memberikan kekuatan iman yang teguh. Tuhan, Bapa yang baik, kami juga tetap mau berdoa Tuhan untuk jemaat Tuhan, saudara-saudari kami yang saat ini Tuhan Engkau tahu, supaya Engkau juga memberikan keturunan buat saudara-saudara kami. Biarlah Bapa, Engkau memberikan berkat yang terindah buat keluarga mereka. Apapun yang menjadi kerinduan mereka Tuhan, Engkau berkati. Biarlah mereka tetap setia senantiasa mengandalkan Engkau Tuhan. Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, kami juga mau berdoa Tuhan Yesus untuk setiap pekerjaan yang boleh kami lakukan di sepanjang kehidupan kami Tuhan. Apa pekerjaan kami sebagai wira swasta, pegawai negeri, ataupun Tuhan sebagai petani, apapun Tuhan yang kami kerjakan, berkati Tuhan, berkati segala usaha-usaha sebagai peningkatan perekonomian keluarga kami masing-masing Tuhan. Supaya Tuhan Yesus, kami selalu hidup di dalam kasih dan pemeliharaan Tuhan. Tuhan, Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, kami juga mau berdoa Tuhan buat bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia. Tuhan, kami tetap berdoa Tuhan, kiranya Tuhan Yesus kami mau berdoa. Kami mohon belas kasihan-Mu Tuhan, lawatlah bangsa kami Tuhan. Engkau tahu apa yang menjadi Tuhan pergumulan kami untuk bangsa kami, untuk juga di dunia ini Tuhan. Tuhan, Bapa yang baik, berikanlah Bapa hikmat dan roh daripada Engkau Bapa, untuk supaya para peneliti untuk bisa menemukan vaksin untuk membasmi COVID-19 ini Tuhan. Engkau ajari Bapa, Engkau berikan hikmat supaya Engkau Tuhan Yesus apa yang menjadi kerinduan kami Bapa, supaya kami bisa terbebas dari COVID ini Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa Tuhan buat Bapak Presiden kami. Engkau Tuhan sejak awal tahun 2020 sampai ini Tuhan, banyak sekali Tuhan pergumulan yang dialami oleh bangsa kami. Terlebih Bapa dampak dari COVID ini. Mari Tuhan Kau kuatkan para pejabat dan para aparatur negara untuk mengambil kebijakan, para gubernur, bupati, wali kota, kepala desa, sampai dengan tingkat RT dan RW. Mari Bapa berikan kesatuan hati, gerak langkah yang sama, supaya kami boleh sama-sama Tuhan melakukan apa yang terbaik sesuai dengan apa yang dianjurkan pemerintah. Bapa di surga, Bapa yang baik, kami menyerahkan aparatur kami Tuhan, para kepolisian, tentara, terlebih Tuhan yang bertanggung jawab untuk pandemi ini Tuhan. Biarlah Engkau tambahkan hikmat jika kami melihat pertambahan kasus yang sedemikian hari meningkat. Tapi Tuhan, biarlah itu membuat kami menyadari untuk kami tahu apa yang harus kami lakukan sebagai keluarga lepas keluarga, sebagai warga gereja, sebagai masyarakat, maupun sebagai bangsa dan negara. Ya Allah, Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih,
Banyak Tuhan yang menjadi pergumulan kami. Kami percaya Tuhan, ketika Engkau ada bersama dengan kami, Engkau akan Tuhan menguatkan kami. Terima kasih Bapa. Tuhan, kami juga mau berdoa Tuhan untuk hamba-Mu yang akan menaburkan kebenaran firman Tuhan. Engkau berkati firman-Nya, Engkau berkati persiapannya. Biarlah firman yang Dia sampaikan membuat kami semakin bertumbuh dan kami boleh mengenal Engkau Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup kami. Tuhan, kami juga akan mengumpulkan persembahan. Kiranya Engkau juga Tuhan yang memberkati persembahan kami, supaya persembahan yang kami kumpulkan di rumah kami masing-masing, itu juga kelak akan kami persembahkan secara kolektif ke gereja kami. Biarlah Tuhan Engkau berkati, sehingga itu boleh dipergunakan untuk pelayanan kami ke depannya. Terima kasih Bapa yang baik, Bapa yang Maha Kudus. Engkaulah Tuhan yang mendengarkan setiap seruan kami Tuhan, yang terbeban, yang mengalami duka cita, yang mengalami pergumulan kehidupan. Biarlah Bapa, Engkau yang akan menguatkan kami. Karena Engkau saja Bapa, sebagai batu karang yang teguh untuk kehidupan kami, yang bisa menguatkan kami. Terima kasih Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Jadilah kehendak-Mu. Haleluya Bapa. Amin. Baiklah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita akan lanjutkan ibadah kita. Sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan, kita akan bernyanyi, memuji Tuhan, memuliakan Tuhan dari nyanyian rohani Metodis nomor 89 ayat 1 sampai ayat 2. Barang siapa dengar. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara umat Tuhan yang beribadah di rumah. Biarlah kita tetap bersukacita di dalam Tuhan, memuji, menyembah Dia, Allah Bapa kita yang memelihara kehidupan kita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, Allah yang baik dan maha kuasa, terpujilah Tuhan yang hingga hari ini, saat ini, pemeliharaan terjadi dan ada berkat.
bukan karena kekuatan kami, bukan karena kesanggupan kami Tuhan melalui hari-hari yang Tuhan beri. Tapi kami percaya Tuhan, karena Tuhan memperkenankan kami lalui waktu demi waktu. Dan biarlah hari ini Tuhan, kami bersyukur lewat ibadah kami di tengah keluarga kami. Dan saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, urapi hamba-Mu. Berkati seluruh jemaat Tuhan di dalam mendengarkan firman-Mu. Biarlah hamba-Mu dalam pimpinan-Mu Tuhan, untuk dapat menyampaikan isi hati Tuhan lewat penyampaian firman pada minggu ini. Terpujilah Tuhan, berfirmanlah Engkau Bapa. Kami siap memperdengarkan dan merenungkan firman dalam Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, yang menjadi firman Tuhan renungan bagi kita di minggu ini diambil dari Injil Yohanes pasal yang ke-17 ayat yang pertama sampai pada ayat yang ke-11. Saya akan bacakan firman Tuhan ini di dalam nama Yesus Kristus. Doa Yesus untuk murid-murid. Demikianlah kata Yesus. Lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya. Permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan Engkau. Sama seperti Engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah Engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Aku telah mempermuliakan Engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang Engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadirat-Mu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan nama-Mu kepada semua orang yang Kau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milik-Mu dan Engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang Engkau berikan kepadaku itu berasal daripada-Mu. Sebab segala firman yang Engkau sampaikan kepadaku telah Kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerima. Mereka tahu benar-benar bahwa Aku datang daripada-Mu, dan mereka percaya bahwa Engkau-lah yang telah mengutus Aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milik-Mu. Dan segala milik-Mu adalah milik-Mu, dan milik-Mu adalah milik-Ku, dan Aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan Aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada dalam dunia, dan Aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam nama-Mu, yaitu nama-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Bapak Ibu dan saudara-saudara jemaat Tuhan, yang menjadi tema firman Tuhan pada saat ini bagi kita adalah Yesus berdoa agar murid-Nya bersatu. Yesus berdoa agar murid-Nya bersatu. Bapak Ibu dan saudara-saudara umat Tuhan, berbicara berdoa adalah sesuatu yang sudah sering diperbuat atau dilakukan. Tetapi dalam seringnya itu, kadang-kadang di dalamnya sadar atau
penciptanya, Allah Bapa di surga melalui doanya. Demikian juga masih ada jiwa-jiwa yang belum rindu berdoa kepada Tuhan. Dan saya yakin juga masih ada orang doa itu hanya sebagai rutinitas tanpa merasakan hadirat Tuhan di dalam doa. Ketika kita berdoa, kita berkomunikasi dengan Tuhan, sehingga doa itu disebut napas orang percaya. Kita berhadapan dengan Tuhan kita yang menjadi tumpuan doa kita. Disayangkan ketika masih banyak orang yang belum rindu berdoa. Mungkin ada dalam proses pembelajaran. Biarlah pembelajaran itu kemauan diawali untuk mau berdoa, semakin mampu berkomunikasi dengan intim kepada Tuhan kita secara pribadi, dengan isi yang jelas di dalamnya adalah yang pertama, Yesus mengajak kita di dalam doa harus memuliakan Tuhan. Kalau saudara-saudara mengenal Tuhan, di tengah keluarga yang masih punya anak yang kecil, saya katakan ketika doa harus bergantian di antara 5 kami dalam rumah tangga, suami istri 3 anak. Saya sendiri berguyon kepada anak, katakan doamu doa kelaparan, karena hanya minta Tuhan berkati makanan ini jadi kesehatan dan kekuatan. Tanpa bersyukur diawali dengan syukur kepada Tuhan, Tuhan masih sediakan makanan. Kalau langsung minta berkat, berkatnya untuk kesehatan, kekuatan, itu namanya doa orang kelaparan. Anak saya tahu, tapi dia itu menjadi sebuah proses belajar. Hari ini, di minggu ini, kita belajar, kita melihat seorang juru syafaat, Yesus yang berdoa. Isi doanya kepada siapa? Mari kita lihat. Yang pertama dalam Injil Yohanes pasal 17 ini, ia berdoa kepada dirinya, menyatakan apa yang telah ia lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Dia berdoa di dalamnya, ia menyatakan bahwa telah tiba saatnya. Mari kita lihat saat apa. Ia tahu dia tidak akan lama bersama muridnya. Ia tidak akan lama dalam dunia. Dia akan tinggalkan itu. Tapi sudah menyelesaikan rencana dan rencana Allah di dalam dia, Yesus, untuk keselamatan dalam dunia. Yesus akan meninggalkan dunia ini bukan dengan meninggalkan tugas yang tidak selesai, tetapi dengan tugas yang jelas, selesai pada apa yang Allah rancangkan, penyelamatan, pembebasan dunia dari dosa. Awal doa Yesus katakan, Bapa, telah tiba saatnya. Dilanjutkan, permuliakanlah anak. Artinya di saat bahwa Yesus menyadari dia akan dimuliakan, ditinggikan, bukan kemuliaan kebesaran, tetapi diawali dengan penyaliban, ditinggikan di kayu salib sebagai rentetan karya penyelamatan yang Yesus lakukan demi dan buat dunia ini. Demikian juga Tuhan memelihara kita satu di tengah keluarga. Tuhan juga tetap memelihara kita satu kesatuan dalam iman kepada Yesus Kristus. Umat Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kalau kita lihat 3 hal lewat firman hari ini, Yesus mempermuliakan Allah lewat ketaatan. Kita dipanggil agar kita juga memuliakan Allah di dalam ketaatan, melakukan kehendak-Nya.
selagi masih ada waktu yang masih Tuhan berikan. Yang kedua, saudara-saudara, melalui firman hari ini Yesus berdoa agar kita tetap satu, pengikut Kristus satu, tidak ada perselisihan dan pertentangan. Karena ketika terjadi pertentangan, apakah itu dalam sebuah keluarga, apakah itu di dalam suatu pelayanan gereja, akan menghambat apa yang kita inginkan ke depan di tengah-tengah rumah tangga kita, di tengah-tengah pelayanan gereja kita, di tengah-tengah masyarakat kita, akan terhambat mencapai apa yang kita rindukan. Yang terakhir, saudara-saudara, lewat doa Yesus pada Allah hari ini yang kita dengarkan dalam firman-Nya, biarlah kita menjadi pribadi-pribadi yang rindu berdoa di dalam doa memuliakan Tuhan. Mohonkan apa yang kau perlukan dan mohonkan apa yang diperlukan sekeliling. Apakah itu keluarga, gereja, masyarakat, bangsa, dan dunia. Biarlah kita hidup di dalam doa, menghidupi doa menjadi sarana komunikasi kita secara intim kepada Tuhan. Firman hari ini mengingatkan kita satu pribadi, Yesus juru syafaat, berdoa syafaat bagi dirinya, bagi para murid, bagi orang percaya, hingga pada saat ini kita imani, kita orang percaya telah didoakan agar tetap diberkatilah firman agar kita tetap satu kesatuan, di mana kita dapat menjalani hari-hari kita dalam kesatuan. Saya percaya firman-Nya, pemberkatan Tuhan akan luar biasa. Ketika kita Tuhan perkenalkan di tengah situasi apapun yang agak mencekam belakangan ini, ketika umat Tuhan bersatu untuk menyatakan kasih Tuhan itu, jiwa-jiwa akan dapat dikuatkan dan dihiburkan, tertolong di dalam hari-hari kita. Tuhan berkati kita, biarlah kesatuan itu, bersatulah kita dalam iman, satu kasih, satu tujuan, baik di gereja kita ini maupun juga di tengah keluarga kita, di tengah-tengah bangsa dan negara ini. Tuhan memberkati kita saat ini. Tuhan hadir dalam rumah kita masing-masing, memelihara kita sebagaimana Yesus berdoa di zaman Yesus yang berkata, ya Bapa, peliharalah orang yang percaya, peliharalah murid-murid yang telah mengenal Engkau, percaya bahwa Aku utusanmu, dan biarlah mereka tetap sama. Biarlah itu terjadi dalam hari-hari kita, dan ketika kesatuan itu, persaudaraan yang tetap baik di tengah-tengah kehidupan kita, di keluarga kita, di gereja kita, biarlah melalui itu akan semakin banyak hal lewat ketaatan pelayanan kita yang dapat mempermuliakan Allah. Bapak Ibu saudara, biarlah kita tetap syukuri hari ini, kita imani Tuhan masih dan selalu memelihara kita sebagaimana Yesus berdoa, Tuhan peliharalah umat Tuhan yang percaya Engkau adalah Allah, Engkau adalah Tuhan yang mengutus. Itulah menjadi oleh Yesus buat kehidupan kita. Yesus berdoa supaya para murid orang percaya bersatu. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan yang Maha Baik dalam Yesus. Firman yang kami baca, tolong kami untuk dapat merefleksikan akan dalam hari-hari kami yang sekarang ini. Kami dalam satu kesatuan. Ketika tantangan besar terjadi pun, ketika kesulitan, ancaman yang sedang melanda karena situasi pandemi COVID-19, ya Tuhan, biarlah kami ikuti SOP yang telah ditetapkan di dalam menjalani hari-hari kami. Dan biarlah kami juga Tuhan, di dalam ketaatan itu kami merasakan dan mengalami pemeliharaan Tuhan. Berkati kami, kesehatan kami, keluarga kami,
jemaat Tuhan, bahkan seluruh bangsa ini agar dalam pertolongan. Ya Bapa, biarlah umat Kristen tetap dalam kesatuan, satu dalam kasih dan tujuan pelayanan di tengah-tengah muka bumi ini, agar kami dapat saling memperlengkapi, sehingga lewat semua itu ada pelayanan-pelayanan Tuhan yang mempermuliakan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Bapa. Terpujilah Tuhan. Hadirlah Engkau Tuhan saat ini bagi kami di rumah kami masing-masing, ketika kami beribadah minggu di tempat tinggal kami masing-masing. Kami percaya Allah ada dalam Roh Kudus yang membimbing kami. Terpujilah Tuhan, kami percaya Tuhan, dan kami berserah padamu sebagaimana firman-Mu bahwa Tuhan mengajarkan untuk menyerahkan segala kekhawatiran kami, sebagaimana Yesus telah berdoa agar kami terpelihara oleh Bapa. Terima kasih Tuhan, biarlah semua ini menjadi renungan menguatkan kami, renungan yang menghiburkan kami melangkah untuk hari esok kami bersama Tuhan. Inilah doa kami Bapa. Kami berserah pada di dalam Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur firman Tuhan yang telah ditaburkan oleh hamba Tuhan. Kita percaya melalui firman ini kita akan menjadi keluarga-keluarga yang senantiasa tetap berdoa, karena Tuhan katakan bahwa doa-doa orang benar akan besar kuasanya. Kita akan melanjutkan ibadah kita akan memuji Tuhan, dan sambil mengumpulkan persembahan kita memuji Tuhan dari nomor 190 ayat 1 sampai ayat yang kedua, damai di hatiku. Bersama
doksologi kepada Allah tripuji. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, permuliakanlah Tuhan dengan ketaatanmu kepada Tuhan dalam menjalani hidup. Hiduplah dalam kesatuan sebagai umat Tuhan, bersatu dalam jemaat, bersatu dalam keluarga, sehingga menjadi kesaksian bahwa kita milik Kristus. Teladanilah Yesus yang berdoa buat kehidupanmu dan dengan memuliakan Tuhan. Doakan gereja, doakan bangsa, doakan keluarga, dan biarlah dalam setiap doamu tetaplah memuliakan Tuhan karena kuasanya atas hidupmu. Terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dan setia dari Allah Bapa, persekutuan dalam Roh Kudus yang menyertai, memberkati dan memelihara hari ini, esok sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat hari Minggu. Tuhan memberkati dan memelihara kita sekalian. Amin. Kau ciptakan kami berbeda, Suku dan bangsa, namun dalam anugerah yang sama, untuk memancarkan keindahan tubuh Kristus kepada dunia. Engkau tempatkan kami berbeda, Sesuai talenta, namun dalam panggilan yang sama, untuk membagikan kesan